Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Suciwanti, mahasiswa jurusan ISP kelas A pagi. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat pemikiran dari penerima Nobel, yaitu Profesor Angus Stewart Ditton. Angus Stewart Ditton yang berkewarganegaraan Amerika dan Inggris ini menerima hadiah Nobel pada tahun 2015 atas pemikirannya membahas tentang kemiskinan, konsumsi, dan kesejahteraan. Ditton berpendapat bahwa konsumsi barang dan jasa jadi penentu dalam penetapan kemiskinan dan kesejahteraan. Profesor ekonomi dari Princeton University, Ditton ternyata memiliki pemikiran yang berseberangan dengan para ekonom di masa sebelumnya yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada sisi produksi dan pendapatan. Penelitian yang dilakukan Ditton ini mengubah paradigma konsumsi dan penghasilan dalam sistem ekonomi. Ditton layak mendapatkan hadiah Nobel karena pemikirannya dapat menjawab 3 pertanyaan sentral, diantaranya: bagaimana konsumen mendistribusikan pengeluaran antara barang-barang yang berbeda? Bagaimana pendapatan masyarakat dibelanjakan dan berapa banyak yang ditabung? Bagaimana cara terbaik untuk mengukur dan menganalisis kesejahteraan dan kemiskinan? Para ekonom tahun 1950-an menyebut bahwa perilaku konsumsi masyarakat tergantung pada tingkat pendapatan. Nah, jika individu ini memiliki penghasilan yang kecil, ia akan cenderung menyisihkan uangnya untuk ditabung, sehingga tingkat konsumsi akan menurun. Namun, Ditton melihat konsumsi tetap bisa berjalan lancar jika harga dan kualitas layanan tersedia dengan harga yang terjangkau. Tanpa adanya penambahan pendapatan, konsumsi tetap bisa meningkat, setidaknya stabil ini jika pemerintah mengenali konsumen dan mampu memasok kebutuhan dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Kemiskinan jelas bisa diatasi, namun mengapa warga miskin di dunia sangat banyak? Ditton mengungkapkan bahwa karena adanya layanan pemerintah yang kurang efektif. Oleh karena itulah, pemahaman secara mendalam tentang pola konsumsi sangat penting, sebab lewat pengenalan pola konsumsi, para pembuat kebijakan bisa meluncurkan kebijakan yang tepat, sehingga konsumen tidak dirugikan atau tidak menjadi miskin. Sering terjadi jika pemerintah abaikan efek pengenaan pajak. Pemerintah sering melihat efek pengenaan pajak secara makro melalui data nasional. Melihat efek secara makro ternyata bisa menimbulkan derita lebih parah dari kelompok warga termiskin. Ditton sangat menekankan kenali individu-individu sebagai konsumen. Lihat individu mana yang paling dirugikan. Seperti dalam kasus pemberian subsidi LPG dan bahan bakar kendaraan, jangan sampai diberikan ke tangan konsumen yang salah. Pada teori Ditton, tujuan utamanya adalah kepada warga tak mampu agar berubah menjadi warga mampu lewat kepemilikan tabungan yang kemudian berkontribusi pada investasi. Warga tak mampu bisa memiliki tabungan jika layanan pemerintah berupa subsidi bisa mengurangi pengeluaran mereka. Untuk penerapan dari teori Ditton ini ternyata telah diberlakukan di Jepang. Baru-baru ini, Sekretaris Kabinet Jepang mempertimbangkan untuk melakukan penurunan pajak beberapa produk tertentu. Tujuannya tentu saja untuk membantu meningkatkan tingkat konsumsi dari masyarakat berpenghasilan bawah. Tidak hanya Jepang, negara seperti Cina juga menguatkan konsumsi domestik demi pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, negara seperti Indonesia juga bisa menerapkan pemikiran dari teori Ditton ini. Pemerintah bisa saja tetap menggencarkan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, namun juga harus dibarengi dengan mendongkrak konsumsi masyarakat. Karena ekonomi bisa saja sulit tumbuh jika adanya penurunan daya beli masyarakat. Pemikiran ini saya rasa bisa membantu pemerintah Indonesia dalam menciptakan kebijakan untuk memompa konsumsi domestik, sehingga dunia usaha dalam negeri masih bisa tumbuh di tengah kelesuan ekonomi global.